Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Hadirin sekalian, jamaah Masjid Asmaul Husna Komplek Gading Serpong yang dimuliakan Allah, yang diberkahi Allah. Mudah-mudahan senantiasa dalam rahmat, ampunan serta ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati dan saya muliakan Ketua DKM dan seluruh pengurus Masjid Asmaul Husna beserta seluruh jajarannya, juga tokoh masyarakat, para alim ulama, para asatidz, para hujjaj, ibu bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jamaah salat subuh yang mudah-mudahan dilimpahkan pahala terbaik pada kita semua insyaallah. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penolakan-penolakan dari kaum Quraisy pada saat itu kita sudah bisa memahaminya dengan baik. Namun ada peristiwa yang sangat memukul dan berdampak ke dalam hati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sangat dalam, yakni dipanggilnya istri tercinta, istri yang merupakan sahabat pertama. Sahabat adalah orang yang berjumpa dengan Nabi dan mengimani kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni Khadijatul Kubra, istri yang luar biasa yang mendampingi beliau sejak awal turunnya wahyu. Bahkan sebelum wahyu diturunkan pun juga memberikan satu dukungan, sokongan, backup yang luar biasa. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sering bertahannuts di Gua Hira, gua yang berada di summit, di pucuk daripada Jabal Nur. Di atasnya ada gua, guanya menghadap ke langit. Ini yang disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan memang dibimbing hati beliau untuk selalu duduk di situ berhari-hari. Tentu perbekalan disiapkan oleh istrinya. Dan pada tahun sekitar 10 kenabian itu Khadijah wafat. Dan ini sangat memukul hati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang selama ini ada di sisinya, orang yang selama ini memberikan backup, orang yang senantiasa menghiburnya, menenangkannya, menguatkannya, itu telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan yang kedua, dukungan sokongan itu datang dari pamannya Abu Talib. Walaupun beliau masih musyrik, namun beliau memberikan dukungan yang tidak perlu dipertanyakan, tidak perlu ditanyakan. Dukungannya luar biasa. Ya. Ini Abu Talib. Silakan kaji di dalam sejarah. Jadi backupnya luar biasa, backup politik, backup sosial, ya, termasuk juga backup apa saja terhadap keponakannya. Ini luar biasa. Dan ini diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak lama dari kewafatan Bunda Khadijah. Sehingga boleh dibilang orang yang selama ini ada di sampingnya sudah nggak ada, orang yang selama ini membackupnya secara politik dan menjadi tameng terhadap serangan-serangan, baik serangan psikologis maupun serangan-serangan fisik, itu sekarang sudah nggak ada. Boleh dibilang sudah nggak ada pegangan lagi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka ini disebut Amul Huzni, tahun kesedihan. Ya, dalam sirah itu disebut Amul Huzni, tahun kesedihan. Masya Allah, ini luar biasa. Bayangkan kita menjadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berat sekali. Nah, kemudian peristiwa berikutnya adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ingin mencari pijakan kaki yang lebih kokoh dibanding Mekah, karena di Mekah ini luar biasa. Alhamdulillah, sahabat-sahabat seperti Abu Bakar, ya, Umar, Uthman, Ali dan sebagainya itu ada di sampingnya, dan sahabat-sahabat yang lain. Tapi jumlahnya memang masih sangat terbatas, dan pertumbuhan agama Islam saat itu masih belum pesat. Luar biasa. Dan ini penanaman akidah yang luar biasa. Dan beliau mencoba untuk mencari pijakan, mencari wilayah yang diharapkan menjadi basis dakwah ke depan untuk pengembangan dakwah lebih jauh. Dan beliau menentukan tentu dengan izin Allah Subhanahu wa taala tanah Taif. Ya. Maka kalau kita ke Mekah itu lewat jalan raya itu ada Taif ke sana gitu ya, rasanya itu Masya Allah. Mungkin sebagian di sini ada yang sudah pernah ke Taif. Taif itu dataran tinggi, dingin, ya. Mungkin kalau di sini kayak puncak begitu gitu ya, Masya Allah. Tumbuh-tumbuhannya luar biasa, suasananya indah dan seterusnya gitu. Ya. Dan di sana juga ada salah satu kerabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun apa yang terjadi? Kita tahu bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bukannya disambut, maka dilempari dengan batu. Siapa yang melempari? Anak-anak, anak muda, budak-budak dan sebagainya. Jadi dipermalukan, dihinakan. Kalau melihat kacamata dunia itu dihinakan, kakinya dilempar. Jadi yang diarah adalah kaki, sehingga kaki itu berdarah-darah. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak melawan. Ya. Di situ ditemani oleh Zaid bin Harithah. Masya Allah, luar biasa. Ya. Ingin berdakwah di sana ternyata cemoohan, ternyata lemparan batu dan sebagainya, sehingga harus menghindar sampai ke satu kebun yang mungkin agak sulit dilalui orang gitu, masuk ke kebun dan seterusnya ya, bertemu dengan Adas ya, seorang Nasrani yang memberikan buah ya, anggur, kurma dan sebagainya, kemudian pada akhirnya masuk Islam. Saya tidak mendetailkan cerita ini karena kita sudah paham semuanya. Dan ini perasaan yang luar biasa. Mau pergi kemana lagi? Di Mekah begitu, mencari basis dakwah keluar itu juga dimusuhi, sehingga secara sosial pun juga sudah seperti sempit ini dunia. Kemudian kembali lagi ke Mekah pun juga bukan urusan mudah, karena masuk ke Mekah pasti diserang. Harus ada orang yang menjamin. Ya, ini budaya di sana itu harus ada orang yang menjamin
untuk bisa memasuki Mekah. Dan alhamdulillah ada seorang musyrik yang memberikan backup jaminan. Tapi Masya Allah, ini perasaan yang luar biasa. Dan ketika berada di Taif pun juga Nabi berdoa dengan doa yang sepenuh tawakal. Ya Allah, gitu. Ya, mau dikemanakan lagi, mau minta tolong kemana lagi, gitu. Kalau bukan kepadamu ya Allah, ya. Badan seperti ini berdarah-darah dan sebagainya, perasaan, luka macam-macam itu, aku tak peduli ya Allah. Yang penting Engkau ridho ya Allah. Jangan sampai Engkau murka ya Allah. Ini doanya itu sudah luar biasa, itu sudah habis-habisan. Jadi ini ujian yang luar biasa, ujian iman yang luar biasa. Dan ini melatar belakangi peristiwa Isra dan Mi'raj. Secara politik itu lemah, secara sosial lemah, ya. Dukungan kanan kiri juga lemah. Yang ada adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan kita melakukan dakwah seperti itu. Karena itu kita harus banyak-banyak untuk menggali, memahami sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita bisa punya perasaan, bisa merasakan bagaimana sulitnya berdakwah, dan betapa surga itu tidak bisa diperoleh dengan santai-santai gitu. Perlu perjuangan yang luar biasa. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu peristiwa yang melatar belakangi. Sehingga pada suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang menginap di rumah Ummu Hani. Ya. Ummu Hani ini apa namanya, saudara dekatnya, bibinya, Masya Allah, ya. Dan rumahnya itu dekat dengan Ka'bah, ya. Masya Allah. Dan kita faham, tiba-tiba Nabi dikabari oleh malaikat Jibril dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Dalam keadaan sedih, dalam keadaan terpukul, dalam keadaan gundah macam-macam, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin kalau bahasa kita, antum dipanggil oleh Allah, ikut saya. Kira-kira begitu. Terus gimana? Ya nggak usah nanya macam-macam, udah ikut aja. Dan ini adalah panggilan Allah. Makanya Nabi SAW itu bukan merencanakan ke Taif nggak bisa lalu naik ke langit gitu. Tapi itu semata-mata adalah iradah Allah, panggilan Allah, kemauan Allah. Makanya kalau kita lihat di dalam surah ini, Masya Allah, Subhanallah, ya, kalimatnya nih luar biasa. Ada kalimat asra, Subhanalladzi asra. Asra ini perjalanan horizontal, dan asra ini mengandung makna perjalanan di malam hari. Masya Allah, ya. Tapi didahului dengan Subhan, ya. Maha suci Allah, maha mulia Allah, maha sempurna Allah. Jadi sebelum menyampaikan apa-apa, ya, Allah sudah memberikan satu gambaran. Maha suci Allah dari berbagai macam kekurangan, maha suci Allah yang maha sempurna, maha suci Allah dari berbagai kemustahilan. Jadi Masya Allah, ayat-ayat Allah ini akurat. Kalau kita mau memahami ayat demi ayat, ini luar biasa. Jadi diawali dengan kalimat Subhanalladzi atau Subhanallah, ya. Alladzi itu yang itu yang dimaksud siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini sudah menepis berbagai macam sangkaan, ya. Masya Allah, ini perjalanan yang luar biasa dan peristiwa yang luar biasa, dan hiburan yang luar biasa. Ya, kita kalau lagi sedih ajak jalan-jalan kan seneng, ya.
Apalagi jalan-jalannya itu gratis ya, difasilitasi macam-macam. Oh, Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dan Nabi itu diperjalankan oleh Allah Mi'raj. Ya, ada surah namanya Ma'arij. Surah Ma'arij ini surah ke-70. Ya, Al-Ma'arij, Mi'raj. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana. Mi'raj ini Ma'arij ini Mi'raj, tempat-tempat naik, itu Mi'raj. Dan malaikat itu kalau naik itu ya, dan malaikat Jibril juga disebut waruh, itu malaikat Jibril itu naik ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin, dalam sehari, kana miqdaruhu, konversinya Albert Einstein ya, bahwa beliau menemukan bahwa waktu ini relatif. Kalau manusia itu diperjalankan dengan kecepatan cahaya, mendekati kecepatan cahaya, waktu itu tidak sama, relatif, bisa panjang bisa pendek, itu tergantung kecepatannya ya. Itu fisika ya, ilmu pengetahuan modern sudah bisa menemukan itu. Tapi baru itu, yang lain-lain masih belum ya. Dimensi yang berbeda-beda belum ditemukan. Masya Allah ya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, perbandingannya antara gerakan malaikat dengan gerakan kita, kana miqdaruhu khamsina alfasana, 50.000 tahun. 50.000 tahun mungkin kita udah wafat ya. Boro-boro ya, 70 tahun 80 tahun aja sudah berat, apalagi nunggu 50.000 tahun, enggak nyampe ya. Ini fisika. Tapi Quran bukan bermaksud untuk menjelaskan secara rinci tentang fisika, tapi diberi isyarat yang luar biasa. Sebelum fisika tahu, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memberitahu, kecepatan malaikat itu bergerak ya, kana miqdaruhu khamsina alfasana. Perbandingannya kalau malaikat bergerak sehari, ente bergerak 50.000 tahun. Masya Allah ya. Kita ini nothing ya, kita ini kecil, kita ini nggak ada apa-apanya begitu ya. Jadi itu fisika ya gitu. Tapi Quran bukan kitab fisika tapi memberikan isyarat-isyarat yang luar biasa, dan ini ditemukan oleh manusia pada akhirnya 1400-an tahun kemudian baru difahami. Tapi pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam khamsina alfasana diimani, sami'na wa ata'na. Simple sebetulnya ya. Maka cerita Abu Bakar sedikit ya, ketika Isra Mi'raj sudah selesai gitu ya, Nabi balik lagi, nanti kita sambungin lagi ya. Nabi balik itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada orang-orang Quraisy musyrikin di situ gitu. Nggak mungkin, nanti kita teruskan lagi ya, nggak mungkin. Sampai akhirnya Abu Bakar mendengar, kamu tahu nggak sahabatmu bilang begini, sahabatmu bilang begini apa, begini ke Masjidil Aqsa, ke langit dan seterusnya. Kamu percaya nggak? Kalau beliau yang mengatakan, saya percaya. Itu iman ini, nggak perlu nanya fisikanya gimana, fisika modernnya gimana, ini gimana, nggak ada cerita. Abu Bakar bilang, kalau yang mengatakan adalah Muhammad Rasulullah, saya percaya. Itu iman kokoh. Dan ternyata 1400 tahun kemudian baru sebagian ilmu pengetahuan berhasil menguak sedikit tentang Isra Mi'raj itu, walaupun belum semuanya, karena peristiwa ini beyond physics, di luar jangkauan ilmu pengetahuan fisika modern. Tapi tanda-tandanya bisa difahami. Begitu kira-kira. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita bicara Isra, itu surah Al-Isra ayat 1. Tapi kalau kita bicara Mi'raj, kita bicara surah An-Najm. Ya, surah An-Najm.
Surah ke-53. Jadi Isra Mi'raj, Isra-nya surah Al-Isra, Mi'rajnya surah An-Najm. Nggak ada di sini Mi'rajnya di ayat ini, ya nggak ada emang, karena bukan itu. Tapi lihat An-Najm. Izin, saya belum mengcopy paste ya. Oh, Masya Allah, kok nggak kelihatan? Masya Allah ya, waktu berjalan cepat ya. Masya Allah, baru mau An-Najm ya, duplicate. Alhamdulillah, barakallah. Silakan yang punya Al-Quran Android atau apa yang lain, silakan ya. Ini surah ke-53. Saya tidak mentadaburi sampai ajang nih, nanti habis waktu. Mudah-mudahan insyaallah Bapak Ibu bisa mendalaminya. Wa a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha 'allamahu shadidul quwa dhu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. Shadaqallahul azim. Ayat ini masih panjang, tetapi kisah tentang Mi'raj ini sampai ayat 18. Ini jadi ilmu, nanti kita dalami tafsirnya dan seterusnya. Begitulah kita mengkaji ayat-ayat Allah setahap demi setahap, tapi ngaji rutin. Jangan nggak ngaji kemudian merasa udah tahu, udah pinter, itu jangan ya. Ilmu itu harus dicari terus-menerus. Ya, wan najmi idza hawa, demi bintang ketika terbenam. Bintang itu bisa terbenam, bisa, karena dia itu makhluk Allah. Bintang itu seperti matahari. Kita punya tata surya, pusat dari tata surya namanya bintang matahari. Tapi kita nggak bilang bintang matahari ya. Tapi substansinya matahari dengan bintang itu sama sebetulnya, substansinya sama. Jadi dia itu mengeluarkan panas dan dia bercahaya. Ada heat source-nya, ada di dalam matahari itu ada sumber panas yang enggak habis-habis kecuali Allah kehendaki. Ini bintang. Dan bintang pun itu juga bisa hilang. Bintang pun bisa terbenam sebagaimana matahari. Dan ini isyarat juga bahwasanya bintang sama dengan matahari, matahari sama dengan bintang. Karena apa? Allah mengatakan wan najmi idza hawa, demi bintang ketika terbenam. Padahal kalau kita bilang terbenam biasanya apa? Matahari. Jadi memang Masya Allah kita itu perlu memahami isyarat-isyarat Allah yang luar biasa. Bahasa Allah ini luar biasa. Itu saja ya. Dan Allah bersumpah demi bintang yang bisa terbenam. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Sebelum cerita Isra dan Mi'raj, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan subhanalladzi, subhanallah,
Maha suci Allah. Tapi ketika mau menceritakan Mi'raj, yang nanti Mi'raj ini akan diceritakan kepada manusia, yang kalau ditanya, buktinya mana Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya, ente cerita kayak gitu, buktinya mana? Kan pasti akan ditanya begitu. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu sangat hebat. Nabi itu sudah dipersiapkan sehingga tidak ada dalil yang bisa mematahkan itu. Masya Allah, ya. Tadi subhanallah. Yang sekarang ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Sahibukum artinya apa, Bu? Sahibukum artinya apa, Ibu? Apa? Sahabatmu. Sahabatmu itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya orang ini orang yang udah dikenal sejak lama. Sahibmu, bestimu, itu nggak gila, tidak sesat, tidak keliru. Nah gitu. Jadi Nabi itu dibersihin dulu tuh namanya sebelum nanti cerita macam-macam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'adhallah, dia tidak sesat dan dia tidak keliru. Akurat, informasi yang disampaikan akurat. Mantap ya? Mantap, ini bahasa Allah ya. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Ya, wa ma yantiqu 'anil hawa. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berkata-kata menurut hawa nafsu. Seperti kita. Kalau kita punya hawa nafsu. Ya, karena itu kita harus punya apa namanya? Hawa nafsu kita dijaga, terutama syahwatul kalam. Kita pengennya ngomong, nggak bisa nahan lisan. Itu namanya syahwatul kalam. Karena itu dijaga, ya. Itu merupakan adab. Ya. Ketika ngaji dan seterusnya, ada adab untuk menjaga lisan kita. Ya. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Dia Muhammad tidak berkata-kata berdasarkan hawa nafsu. Kalau kita lagi marah, wah ngomongnya nggak bisa dikendalikan. Nabi tidak seperti itu. Ya, in huwa illa wahyu yuha. Nabi berkata-kata itu berdasarkan wahyu. Kalau tidak diwahyukan, Nabi tidak berkata. Yang diinformasikan itu berdasarkan wahyu. Jelas ya? Karena itu tadi ketika wahyu ilahi bertemu ilmu pengetahuan modern, ya. Karena jelasin Isra Mi'raj jangan pakai ilmu fisika, nanti nggak ketemu. Karena ilmu fisika ini terbatas, ilmu astronomi terbatas, malaikat Jibril pun terbatas. Nanti kita lihat, ya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, ya. 'Allamahu syadidul quwa, yang diajarkan kepadanya oleh malaikat yang sangat kuat. Yang dimaksud adalah Jibril. Jadi Jibril ini malaikat yang sangat kuat. Ini kata Allah. Dzu mirratin fastawa, lagi mempunyai keteguhan, gitu. Ada yang menerjemahkan dzu mirrah itu artinya indah. Ya, malaikat Jibril itu indah. Kalau dilihat itu indah sekali. Oh, masya Allah, masya Allah, masya Allah, masya Allah. Ya. Nah, sebentar ya. Itu namanya syuruk ya. Masih ada 15 menit lagi. Dzu mirratin fastawa. Ya, lalu Jibril menampakkan diri dengan rupa yang asli. Gitu. Wa huwa bil ufuqil a'la, ketika dia berada di ufuk yang tinggi. Ufuk yang tinggi itu ditampakkan dan Nabi melihat. Bukan yang di mana? Yang di Gua Hira. Tsumma dana fatadalla. Dia kemudian mendekat kepada Nabi, lalu bertambah dekat. Makin dekat, makin dekat, makin dekat. Di mana? Di ufuqil a'la. Di langit. Ya. Fa'auha ila 'abdihi ma auha. Lalu dia Jibril menyampaikan wahyu kepada hambanya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala disampaikan kepada Nabi. Informasi yang disampaikan kepada Nabi informasi dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi posisinya ini dekat sekali. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ma kadzabal fuadu ma ra'a. Fuad itu apa artinya? Fuad ini artinya qalbu.
Qalbunya tidak mendustakan apa yang dilihatnya. Bukan matanya tidak mendustakan yang dilihatnya, tapi Allah mengatakan qalbunya tidak mendustakan apa yang dilihatnya. Jadi qalbu bisa melihat? Bisa. Maka melihat dengan basar, melihat dengan mata hati, bukan dengan mata kepala. Kalau mata kepala melihat dengan cahaya, ada cahaya kayak gini bisa melihat. Coba cahayanya dimatikan, coba gelap, mendung, segala macam, nggak ada cahaya, nggak bisa melihat. Karena mata kita hanya bisa melihat kalau dikasih cahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf. Tapi di sini qalbunya tidak mendustakan apa yang dilihatnya. Maka melihatnya tidak saja dengan mata, tapi juga dengan qalbu. Qalbu itu punya cahaya, punya. Makanya Quran itu cahaya, ilmu itu cahaya. Makanya dulu waktu kecil kita bilang al-ilmu nurun, ilmu itu cahaya, ya kan? Hafalan itu kan, ditulis al-ilmu nurun, tulisannya yang indah, ditulis ya nak 10 kali. Oh Masya Allah, saya tulis tuh 10 kali yang indah, pensilnya nyerutnya itu sudah tertentu supaya khatnya ini bagus. Oh Masya Allah, begitu selesai dikasih nilai, tumpuk dulu bukunya, dikasih nilai. Begitu dilihat tulisannya, nilainya panjang banget, Shad, Ha, Ya, Ha, Set, Sohih, wah, Mumtaz. Itu Masya Allah, girangnya itu luar biasa. Yang di sini dapat 8, yang sini 7, yang ini 6, yang ini Sohih. Alhamdulillah. Masya Allah ya, jadi Masya Allah, Alhamdulillah. Al-ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Jadi kalau pengen hatinya bisa melihat, harus punya ilmu. Kalau nggak punya ilmu nggak bisa lihat. Ibu tahu ilmu tentang kamar tidur ibu, lemari di sini, baju di sini, kerudung di sini, apa lagi? Cincin di sini, amplop di sini. Amplop isinya apa? Duit ya, bener ya Bu ya? Ada amplopnya, mungkin isinya bukan itu, isinya cek. Nah, itu tahu, ibu itu tahu. Begitu lampunya mati segala macam, Bu gitu ya, saya minta kerudung gitu. Oh sebentar ibu cariin dulu ya. Tahu nggak? Tahu, walaupun matanya nggak ngeliat, tapi kolbunya lihat. Set. Nah di sini kerudung nih. Ini biasanya kerudung yang merah itu ada di atas, kerudung yang putih ada di bawah, dan seterusnya. Nah lemari ini karena punya ilmu. Masya Allah, termasuk kita melihat alam semesta, termasuk kita melihat iman segala macam dengan kolbu. Masya Allah ya, Alhamdulillah. Afatumarunahu ala ma yara. Apakah kamu kaum musyrikin Mekah hendak membantah Nabi tentang apa yang dilihatnya itu? Nabi sudah melihat dengan kolbunya, dengan matanya. Tapi kamu wahai orang musyrikin Mekah mau membantah itu. Dia tidak gila, dia tidak sesat, dia kata-kata itu sudah dijelaskan. Jadi Masya Allah, ini argumen yang luar biasa. Jadi Quran ini hujah yang luar biasa. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Sungguh dia Muhammad benar-benar telah melihatnya dalam rupa yang asli pada waktu yang lain. Waktu yang lain itu di mana? Di Gua Hira. Ketika sudah keluar, dia pernah melihat rupa yang asli. Tapi di ufuqil a'la itu melihat juga rupa yang asli. Masya Allah. Jadi Nabi SAW sudah dipersiapkan untuk melihat rupa yang asli. Masya Allah. Baik. Inda sidratil muntaha, yaitu ketika di sidratul muntaha. Nah ini Masya Allah, apa tuh sidratul muntaha? Ini kita bisa mengkaji dari tafsir-tafsir ya. Sidratul muntaha itu batas dari makhluk. Batas dari makhluk. Ada yang menafsirkan sidrah itu pohon sidrah. Nah pohon sidrah itu ada di satu posisi ya, di mana makhluk itu sudah tidak bisa melampaui lagi kecuali yang diizinkan. Malaikat Jibril hanya sampai di situ. Itu yang saya tadi bilang, malaikat Jibril pun juga ada batasnya. Ya Rasulullah, ya Muhammad, saya sampai di sini aja nganternya. Kalau saya gerak sedikit, ini ada dalam hadis sahih, saya gerak sedikit saya terbakar. Masya Allah.
Artinya ada batasnya. Karena itu kita juga jangan macem-macem, jangan SONG ya sama Allah. Apa tuh SONG? Songong ya, kata orang Betawi bilang. Jangan songong ya. Ya ilmu nggak seberapa, sudah melawan Allah, melawan Rasul, melawan Jibril. Orang Yahudi itu melawan Jibril. Musuhku Jibril. Karena Jibril itu nggak memberikan wahyu kepada Bani Israel. Dia memberikan wahyunya kepada bangsa Quraisy. Musuh saya itu Bani Israel. Masya Allah. Ya, Jibril dimusuhi karena salah memberikan wahyu katanya. Masya Allah, bukan salah, ente yang salah gitu. Ya. Jadi Sidratul Muntaha itu pohon yang sangat indah. Ya, Masya Allah, dan itu ada di perbatasan satu alam yang tidak bisa dilampaui lagi oleh makhluk. Ya Rasulullah, ya Muhammad, engkau jalan sendiri. Aku jalan sendiri ya wahai Jibril. Iya, kamu jalan sendiri. Karena diperjalankan, Nabi itu bisa jalan lagi terus. Dan itu tidak dilampaui oleh malaikat Jibril. Artinya kedudukan maqam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melebihi maqam Jibril alaihi salam. Jelas ya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Sidratul Muntaha indaha jannatul ma'wa. Di sekitar Sidratul Muntaha itu ada jannah al-ma'wa yang tinggi. Jadi kalau kita masuk surga, nanti kita akan ke sana. Terus gimana caranya? Amin ya rabbal alamin. Gimana caranya? Allah yang memperjalankan. Ketika kita wafat, ruh kita itu diantar ke langit ini, ke langit ini, ke langit ini. Masya Allah, karena itu ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idh yaghshas sidrata ma yaghsha. Nabi Muhammad melihat Jibril ketika Sidratul Muntaha dilingkupi, diliputi oleh sesuatu yang melingkupinya. Sesuatu yang melingkupinya itu cahaya. Jadi ada cahaya very bright gitu. Masya Allah, indahnya gitu ya. Luar biasa lah. Nah, ini Allah yang menceritakan, dan ini wahyu. Karena Isra Mi'raj ini ngomongin wahyu. Kalau ngomongin wahyu harus disikapi dengan iman, bukan dengan akal. Karena akal ada batasnya. Malaikat Jibril pun juga ada batasnya. Apalagi ngomong ilmu yang secuil tentang fisika modern segala macam. Nothing. Ya, karena itu beyond, di luar itu. Allah Maha hebat. Ma zaghal basaru wa ma tagha. Dijelasin lagi. Penglihatan Nabi Muhammad tidak menyimpang dan tidak melampaui apa yang dilihatnya. Artinya ini real, bukan hoax. Dia ngelihat betul. Oh, masya Allah, luar biasa, masya Allah. Ya, itu luar biasa. Dan ini bukan ilusi. Ini ngelihat. Ma zaghal basara wa ma tagha. Ya. Pandangannya tidak menyimpang dan tidak melampaui apa yang dilihatnya. Jadi clear, real, konkret, dilihat, nanti diceritakan. Ya. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Ini penting Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Sungguh dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar telah melihat sebagian dari tanda-tanda kebesaran Tuhannya yang sangat besar. Udah tanda-tanda kebesaran Allah aja udah besar, dikatakan Al-Kubra. Jadi tanda-tanda ini nggak seperti tanda-tanda yang biasa. Kita melihat matahari luar biasa, melihat bintang luar biasa, melihat macam-macam itu di alam ini luar biasa. Tapi penglihatan ini apa yang diperlihatkan oleh Allah? Min ayati rabbihil kubra. Ya. Apa namanya? Tanda-tanda kebesaran Allah yang sangat besar, yang tidak dilihat oleh siapapun. Dan bahkan Jibril alaihissalam pun juga tidak melampaui itu. Masya Allah, ini tentang Mi'raj. Afara'aitumul Lata wal Uzza. Nah, berikutnya itu, sekarang ini ada peristiwa yang luar biasa. Allah maha besar dan sebagainya, kemukjizatan luar biasa. Ente masih main-main sama Lata Uzza, nyembahnya Lata sama Uzza sama patung sama ini. Ini sesat sekali, kecil sekali. Dah, tinggalkan. Begitu kira-kira. Jadi ini argumentasinya luar biasa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini peristiwa yang di luar dimensi kita. Ya, di luar dimensi kita. Jangan menyamakan dengan fisik gitu.
Nah, terus langit. Nah, mungkin ada yang bertanya ya terkait dengan langit sedikit lagi. Tentang langit gitu, ya. Langit ini satu eksistensi. Ini ada langit 1, ada langit 2, langit 3, langit 4. Dalam hadis sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam, di langit pertama ketemu dengan Adam. Di sebelah mana gitu kan? Ya, langit dunia itu Masya Allah ya. Itu langit dunia ya. Langit dunia, langit yang paling dekat gitu. Tapi langit ini sesuatu yang memang sampai hari ini kita pun juga masih belum bisa mendefinisikan langit secara lengkap. Ya, paling kita hanya bisa mengatakan observable universe. Alam semesta yang bisa dilihat. Ada unobservable universe. Ada alam semesta yang tidak bisa dilihat. Lah langit 1, langit 2, langit 3 bukan stratosfer, troposfer dan sebagainya, mesosfer, atmosfer dan seterusnya, bukan itu gitu. Tapi beyond itu. Ada di surah Al-Mulk. Ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu. Alladzi khalaqa